Kemudian dari Sayyidina Arifin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajahu berkata, semua yang terlintas dan tergambar pada khayalmu semuanya adalah musnah. Maka Allah berbeda jauh dengan semua itu. Kemudian daripada Syekh Abdul Jabbar bin Abdullah Suhrawardi radhiyallahu an berkata, ketahuilah oleh Anda bahwa sampai atau bertemunya hamba dengan Tuhannya itu ada beberapa tingkatan. Demikian pendapat para guru. Seseorang yang sampai pada hening keyakinannya atau hening yakin adalah salah satu tingkatan sampai. Tentang pengertian sampai ini terdapat pula perbedaan tingkatan. Ada yang sampai pada tingkatan pemberhentian, yaitu af'al pada tajalli af'al, artinya terhenti pada musyahadah tauhidul af'al tadi. Lalu segala perbuatan yang ada pada dirinya, gerak dan diam, bicara, dia tidak bicara, itu adalah af'al Allah, dan pandangannya kepada segala sesuatu di luar dirinya, memandang kepada orang lain pun semuanya adalah perbuatan Allah. Lalu tertahan di sini tadi, maka pana fi'ilnya, perbuatannya sendiri atau perbuatan selain dirinya pada perhentiannya serta af'alnya Allah, yang dengan demikian dia telah keluar dari batas tabir, pengaturan, ikhtiar, usaha. Kita ulangi. Yang demikian berarti dia telah keluar dari batas tadbir, pengaturan, atau yang dinamakan ikhtiar atau usaha. Artinya tidak ada usaha ikhtiar dirinya. Yang ada hanyalah af'al perbuatan Allah. Nah, pada pandangan ini yang ngasih rezeki adalah Allah. Jadi dia pandang yang ngasih dia rezeki, nah, berupa uang, berupa makanan dan lain sebagainya, maka dia pandang yang memberinya rezeki adalah Allah. Yang memberi makan minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah paham, yang minum, yang makan Allah. Nah, ada pula di antaranya yang sampai pada titik pemberhentian sifat. Batas pemberhentiannya pada makam haibah, rasa kagum yang mendalam, sehingga ia tidak dapat menyaksikan sifat jalal dan sifat jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat tingkatan sifat tadi? Dalam tingkatan musyahadah tauhidul sifat, dia pandang yang hidup adalah Allah, yang kuasa adalah Allah, yang berkehendak adalah Allah, yang berkata-kata, yang mendengar adalah Allah. Maka dari itu kita musyahadahkan tadi bahwa tiada yang berkata kecuali hanyalah perkataan Allah. Hal ini berlaku bagi orang yang bermusyahadah tauhidul sifat. Dia pandang kepada dirinya tiada yang berkata kecuali hanyalah Allah. Panalah segala kalamnya, panalah segala sifat dirinya, yang ada tuh hanya sifat Allah. Kemudian dia pandang di luar daripada dirinya kepada orang lain tadi, kepada alam. Begitu pula berlaku, tiada yang berkalam, tiada yang berkata kecuali Allah. Hal ini berlaku bagi orang yang musyahadah tauhidul sifat. Tidak bisa orang yang ikut-ikutan atau yang membaca atau yang baru mendengar, tidak bisa. Nah, tidak bisa ikut-ikutan, artinya mereka benar-benar menerapkan namanya musyahadah
tauhidul sifat. Dia tak merasa lagi dirinya hidup, yang hidup itu adalah Allah. Begitu juga dia pandang segala alam pada insan manusia, makhluk tadi, yang hidup itu tiada lain daripada Allah juga. Sehingga ia dapat menyaksikan sifat jala dan sifat jamal daripada Allah. Kemudian selain itu ada pula antaranya sampai pada tingkatan jat. Karena terhias hatinya dengan nurul yakin dan musahadah. Mereka inilah orang yang disebut khawas atau istimewa, dan orang yang muqarrabin. Nah, jadi pada tingkatan musahadah tauhidul jat ini disebutlah insan tadi sebagai orang yang istimewa atau muqarrabin. Demikianlah apa yang dimaksud perbedaan tingkatan sampai seseorang kepada Allah. Semuanya pun sampai, tapi berbagai tingkatan. Keempat tingkatan ini sampai kepada Allah, cuma perbedaannya, ada perbedaannya tadi dan ada tingkatannya. Jadi untuk sampai kepada Allah diantaranya tingkatannya tadi. Nah, demikian apa yang dimaksud dengan perbedaan tingkatan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaannya adalah tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul jat. Keempat-empatnya adalah sampai kepada Allah jalannya, cuma ada perbedaannya masing-masing. Nah, jadi hendak sampai kepada Allah, maka amalkanlah musahadah yang 4 macam ini tadi. Kalau keempat-empatnya bagus lagi, artinya bertahaplah diri kita tadi. Nah, kemarin sudah tauhidul musahadah tauhidul apa, malam hari ini musahadah tauhidul asma dan tauhidul sifat. Nah, jadi dipandanglah segala nama tadi pada diri ini adalah miliknya Allah. Nah, nama Syahrial, nama Pasalihin dan lain sebagainya dalam pandangan musahadah tauhidul asma itu tiada lain daripada asmanya Allah. Begitu juga kita memandang orang lain atau makhluk tadi, maka nama yang melekat pada dirinya yang berbuat tadi adalah perbuatan Allah. Nah, kan naik lagi tingkatannya ke makam tauhidul asma, dan namanya yang berbuat tadi adalah namanya Allah. Jadi kita pandang seseorang tadi Syahrial, yang berbuat Syahrial tadi, nah, namanya Syahrial itu nama Allah, yang perbuatannya pun tiada lain daripada nama Allah. Baik engkau pandang itu perbuatan Syahrial atau perbuatan Allah, sama. Nah, karena diri Syahrial tadi sebenarnya hakikat perbuatannya adalah daripada Allah, dan nama dirinya pada hakikatnya adalah nama Allah. Tiada lain, si Syahrial tadi adalah kenyataan daripada zat Allah, kenyataan daripada sifat Allah, seperti dia melihat, dia mendengar, dia berkata-kata, dia hidup, dia berkehendak segala sesuatu. Itulah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak hanya kita bicarakan, tetapi kita amalkan tadi. Kita amalkan sehingga dia meresap. Jadi yang pertama dulu caranya, kita tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya, kita harus tahu rasanya. Artinya ilmunya tadi diantaranya 4 perkara.
tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Lalu berlambang Allah, alif, lam awal, lam akhir, huruf ha. Ada huruf, nah, huruf sabdunya, huruf sukun tasdid tadi. Nah, alif Allah, alif, lam ha, Allah. Lalu dibaca satu persatu tadi. Nah, inilah tauhid tadi. Tauhid mengesahkan Allah. Apa sih Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Lalu kita baca alif berjumpa alif. Ini dinamakan tauhidul zat. Kemudian alif berjumpa lam, ini dinamakan tauhidul sifat, keesaan sifat Allah, keesaan zat Allah. Alif berjumpa lam akhir, ini tauhidul asma, keesaan asmanya Allah atau yang disebut tauhidul asma. Kemudian alif berjumpa dengan huruf ha, ini dinamakan tauhidul apa? Inilah keesaan perbuatan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tadi menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, yaitu Allah. Lalu kita baca alif, lam awal, lam akhir, huruf ha, Allah. Nah, lalu inilah yang dinamakan tauhid. Tanpa tauhid, nah, keyakinan, kemantapan iman dan takwa, nah, kurang mantap tanpa adanya tauhid. Bangunan apapun yang kita dirikan tanpa tauhid, tanpa pondasi, semuanya akan goyah, semuanya akan hancur, semuanya akan roboh. Sholatmu, puasamu, dan seluruh amal ibadahmu termasuk ikrar ucapanmu 2 kalimat syahadat tanpa tauhid, nah, akan goyah tadi. Nah, belum mantap bertauhid. Karena itulah pentingnya tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan selama 13 tahun masalah tauhid yang utama. Nah, kalau sekarang yang diutamakan kita berjihad, jihad terus. Apa yang dijihad? Membunuh orang. Nah, yang dibunuh itu adalah sifat-sifat kebinatangan di diri kita. Sifat-sifat kebinatangan rakus, nah, seperti babi, sifat seperti anjing, sifat seperti monyet, sifat seperti anjing, ini yang kita buang pada diri. Inilah kita berjihad di jalan Allah. Artinya berjihad di jalan Allah tadi apa? Alif, lam ha. Allah, tauhidul zat, sifat, asma, apa. Inilah yang engkau harus berjihad, harus bertauhid. Inilah jihadmu di jalan Allah. Jadi yang dinamakan di jalan Allah zat, sifat, asma, af'al. Bermusyahadah tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Ini bermusyahadah di sini. Ini engkau berjihad. Ini tidak orang dibunuh. Anak bayi tak ada dosa kesalahan, orang dibunuh. Nah, tak adalah ajaran demikian di dalam Islam tadi. Nah, karena Islam tadi adalah mengajarkan rahmatan lil alamin. Semua adalah perbuatan Allah di sini tadi bagi engkau yang sudah dianugerahkan marifat. Begitu juga dalam pandangan tauhidul zat. Sehingga supaya tercapai, nah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah akhlak dan suri tauladan Nabi Muhammad tadi sebagai suri tauladan yang baik kepada kita tadi. Nah, jadi malam hari ini sampai dengan hawas bil hawas tadi, orang yang istimewa, terlebih istimewa, orang yang mukarabin sampai dengan tingkatan musyahadah atau sampai pada tingkatan zat, tingkatan seseorang sampai kepada Allah.
Inilah yang kita berjihad di jalan Allah tadi. Ini orang lain tak tahu. Ini minta lihat, minta dengar orang berjihad. Jihad itu tadi sebenarnya adalah membuang segala sifat-sifat kebinatangan di diri manusia itu sendiri. Sifat-sifat kebinatangan ini yang harus kita singkirkan tadi di diri tadi, berganti dengan sifat-sifat kehambaan, yaitu sifat Muhammad yang berakhlak mulia tadi. Jadi malam hari ini sampai di situ. Kemudian nanti akan kelanjutannya adalah yang kelima, ilmu batin adalah ilmu rahasia. Ketahuilah oleh Anda bahwa ilmu yang kami kemukakan dalam risalah ini adalah suatu ilmu rahasia yang halus dan dalam. Jarang yang dapat memahaminya kecuali ulama-ulama yang dalam pengertian rasik, yaitu mereka yang telah mendapatkan cahaya pada kata-katanya. Suatu rahasia yang diwariskan oleh para nabi, para rasul, dan para aulia-aulia Allah. Selain itu, mereka yaitu ulama yang rasih itu benar-benar mengamalkan apa yang diamalkan oleh para nabi dan para aulia Allah. Mereka telah mendapatkan khashais atau beberapa keistimewaan karena mengamalkan apa yang mereka ketahui. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah beberapa contoh dan misal yang kami kemukakan kepada manusia, namun tidak ada yang dapat memahami kecuali orang-orang alim. Jadi orang-orang alim ini tadi maksudnya orang yang mengambil ilmu dari Allah, orang yang sampai kepada Allah, yang 4 macam tingkatan orang sampai kepada Allah. Pertama ialah dirinya yang sudah bermusahadah pada tingkatan tauhidul af'al. Kemudian yang kedua, dia sampai pada tingkatan musahadah tauhidul asma. Yang ketiga, sampai pada tingkatan musahadah tauhidul sifat. Kemudian yang keempat, makam atau tingkatan yang sampai kepada Allah, yang digolongkan sebagai orang yang mukarrabin, orang yang istimewa, terlebih istimewa adalah musahadah tauhidul jad. Nah, jadi ilmu ini adalah turun-temurun dari para nabi dan rasul Allah, diteruskan kepada para aulia kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedikitlah orang yang bisa memahaminya, dan ilmu ini teramat halus tadi, teramat dalam. Jadi sedikitlah perihal yang demikian tadi yang bisa menguraikan atau menyampaikan tadi, kecuali mereka yang benar-benar telah sampai kepada tingkatan sampai kepada Allah dengan berbagai kriteria tadi atau tingkatan yang 4 tadi. Jadi hanya mereka yang sampai tingkatan jiwanya, dirinya bermakrifatullah kepada Allah, sampai dirinya kepada Allah dengan 4 tingkatan tadi, barulah ulama yang demikian tadi jarang yang dapat memahami kecuali ulama-ulama yang dalam pengertiannya yaitu mereka telah mendapatkan cahaya pada kata-katanya. Jadi kata-katanya tadi, kata-kata ulama tadi sebenarnya tak ada lagi lebur dirinya dalam pandangan tauhidul sifat. Tiada yang berkata kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah. Hal ini berlaku pada dirinya dan seluruh
makhluk yang dia pandang, yang dia lihat, yang dia dengar tadi, yang nampak pada zahir dan pada batinnya tadi, semuanya hanya pandangannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi suatu rahasia yang diwariskannya dari para nabi dan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, kemarin Ma'rifat Banjar kemarin ada berziarah kepada makam para wali-wali Allah, khususnya di daerah Banjarmasin tadi. Nah, mereka adalah para aulia Allah yang terdahulu daripada kita, yang mengajarkan ilmu ma'rifatullah, mengajarkan ilmu ketuhanan tadi, sampai kepada generasi kita sekarang ini tadi. Nah, jadi tujuan kita berziarah adalah mengikuti napak tilas para aulia Allah tadi yang telah berma'rifatullah sehingga sampai kepada kita ilmunya tadi. Nah, jadi tujuan berziarah bukan apa-apa, artinya kita berziarah inilah orangnya, inilah yang mengajarkan tentang perihal ilmu ketuhanan tadi, sehingga sampai ilmunya kepada kita sampai sekarang ini tadi. Artinya ilmu kewalian itu selalu terbuka. Jadi kewalian selalu terbuka, pintu kewalian selalu terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Ma'rifat Banjar pernah kemarin ada ziarah ke sama, nah berombongan tadi, nah, mengunjungi daripada kerabat ulama yang terdahulu, para aulia-aulia Allah yang mengajarkan tentang perihal ilmu ketuhanan, tentang jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan suatu masa, suatu kesempatan kita bersama-sama kembali. Nah, ada waktu kesempatan bersama-sama tadi. Nah, sekiranya malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Atas segala kesalahan, kehilapan, kata-kata yang kurang pantas, kurang enak didengar, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terdapat kelancangan, kesalahan kata, surilahnya suruhnya saudara-saudara yang hadir memaafkan, ataupun saudara-saudara kita yang menonton pengajian kita secara online maupun offline. Semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Semoga lebih giat, lebih rajin dalam bermusyahadah, sehingga diri kita benar-benar sampai kepada Allah dengan beberapa tahapan tadi, dengan beberapa tingkatan, nah, jalan sampai kepada Allah. Ya, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.